Seberapa banyak di antara saudara yang hari ini ingin kembali dipenuhi oleh Roh Kudus? Amin. Yes. Hari ini saya ingin bicara tentang kepenuhan Roh Kudus harus jadi gaya hidup. Ya, artinya kalau bicara gaya hidup, maka itu akan melekat dalam diri kita. Hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari bersama Roh Kudus. Amin. Oke. Saya ingin mengajak kita terlebih dahulu membaca dalam kitab Yoel 2. Kita akan membaca ayat 28 dan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari. Kalau kita membaca kitab Yoel, maka jelas di situ dinyatakan bahwa pencurahan Roh Kudus bukan hanya milik orang-orang tertentu. Kita tahu di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus acap kali dicurahkan kepada para nabi, raja-raja. Tetapi pada era setelah Tuhan Yesus, maka sesuai nubuatan daripada Nabi Yoel, Roh Kudus akan dicurahkan kepada siapa? Semua manusia. Laki-laki, perempuan, tidak peduli. Dia anak-anak, teruna, sampai orang-orang tua, bahkan hamba-hamba yang mungkin sampai saat ini adalah golongan strata bawah. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Karena mereka pun sama dengan kita, manusia. Dan mereka akan menerima pencurahan Roh Kudus juga. Jadi tentunya bagi setiap kita yang ada pada malam ini, engkau punya hak istimewa yang Tuhan sudah janjikan jauh beribu-ribu tahun. Ketika zaman Nabi Yoel, Allah berjanji melalui nubuatannya, semua manusia akan dicurahkan Roh Kudus kepada mereka. Ini adalah kabar yang sangat baik tentunya. Dan nanti kita akan lihat mengapa kita harus menjadikan kepenuhan Roh Kudus itu adalah gaya hidup kita. Kalau kita membaca akan pengakuan iman GBI, maka di sana dikatakan perihal baptisan Roh Kudus, bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang, nah ini yang harus menjadi perhatian untuk kita semua. Untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Betul, Allah berjanji akan curahkan Roh Kudusnya kepada semua orang. Tetapi
tetapi mereka yang sudah disucikan hatinya. Artinya apa? Orang-orang yang disucikan hatinya adalah orang-orang yang sudah mengambil keputusan untuk bertobat dan menjadi manusia yang baru. Merekalah yang berhak untuk menerima janji Tuhan. Jadi kalau umpama saya yakin di sini tidak ada. Kalau ada yang katanya mereka adalah orang Kristen yang sudah berpuluh-puluh tahun, tetapi ternyata belum menerima baptisan Roh Kudus, maka yang harus dipertanyakan adalah bagaimana dengan pertobatannya? Apakah hanya ikut-ikutan doang? Apakah karena enggak enak hati? Ya sekarang kan kayak umpama suami istri kalau mau menikah, si suami sudah dibaptis, lalu persyaratannya maka si istri, calon istri harus juga sudah dibaptis. Maka dibaptislah dia. Tetapi baptisannya tidak didasari dengan pertobatan yang sungguh. Maka tidak heran kalau setelah berjalannya waktu, setahun, 2 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, orang-orang semacam ini tidak akan kunjung menerima baptisan Roh Kudus. Betul, dia sudah dibaptis secara selam. Tetapi apakah ada pertobatan yang sungguh di dalam hatinya? Itulah yang perlu untuk menjadi perenungan kita. Dibaptis Roh Kudus atau belum, tentunya yang tahu persis setiap kita pribadi lepas pribadi. Kami, hamba Tuhan, mungkin hanya melihat tanda-tanda. Ya tanda-tanda awal orang dibaptis Roh Kudus itu biasanya apa? Berkata-kata dalam bahasa yang baru. Tetapi apakah dia berkata-kata atas dorongan Roh Kudus atau tidak? Yang tahu adalah dia. Kami hanya melihat, berkata-kata. Bisa saja dia berkata-kata bahasa apa yang ngawur, yang kita juga nggak tahu. Tetapi penekanan hari ini adalah mari kalau toh kita dulu kita pernah dibaptis Roh Kudus dan terjadi satu manifestasi yang luar biasa. Ya. Manifestasi Roh Kudus kadang tidak bisa ditahan. Dan ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka bermanifestasi luar biasa, ya, macam-macam manifestasinya. Sehingga mereka hidup menjadi manusia yang baru. Kalau orang Pentakosta lama dulu cinta mula-mula, pengennya ke gereja, pengennya berdoa, pengennya membaca firman Tuhan, pengennya menyanyi, memuji, menyembah Tuhan.
Itulah bawaan orang yang cinta mula-mula yang lahir baru. Mungkin saudara pernah mengalami itu. Tetapi bagaimana dengan sekarang? Apakah pengalaman yang dulu yang pernah kita rasakan, itu masih terus kita bisa merasakan? Inilah yang ingin saya ingatkan kembali. Makanya saya ambil satu judul perenungan hari ini adalah kepenuhan Roh Kudus harus jadi gaya hidup. Jadi bukan dulu, tetapi itu terjadi terus menerus sampai hari ini. Itulah tujuan Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita, supaya Roh Kudus itu, kemarin kita sudah diajar, kepenuhan Roh Kudus berbicara bagaimana otoritas Allah ada pada kita. Pimpinan Roh Kudus memimpin hidup kita, menguasai hidup kita. Itulah arti kepenuhan Roh Kudus. Adakah itu terjadi sampai hari ini? Atau kita sudah berjalan karep dewek, kata orang Cirebon. Tidak lagi menurut pimpinan Roh Kudus. Ini warning. Kalau kita sudah melakukan apa yang kita kerjakan sekarep dewek, apa mau kita sendiri tanpa kita memohon pimpinan Roh Kudus, hati-hati. Kita sedang menuju kepada satu kebinasaan. Maaf kata, saya harus berkata. Karena jalannya sudah tidak sama. Berjalan sesuai kepengen sendiri, berjalan sesuai Roh Kudus sudah berbeda. Oleh sebab itu, sangat penting bahwa setiap kita diperbaharui, dipenuhkan kembali oleh Roh Kudus. Karena kepenuhan Roh Kudus itu harus terjadi terus menerus. Iya. Tadi saya katakan berbicara baptisan Roh Kudus memang bisa terjadi berbeda-beda pengalamannya. Ya. Baptisan Roh Kudus bisa terjadi bersamaan dengan ketika kita bertobat. Ya, itu terjadi pada keluarga Cornelius. Ya, kalau kita membaca Kisah Para Rasul 10 ayat 44, saya akan bacakan. Ketika Petrus sedang berkata demikian, ini Petrus sedang berkhotbah di tengah-tengah keluarga Cornelius. Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Jadi ketika keluarga Cornelius ini mengundang Petrus untuk menyampaikan firman Tuhan, maka di situ terjadi jamahan kuasa daripada firman Tuhan itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus sendiri. Terjadi pertobatan. Dan pada saat itu mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Tetapi ada juga yang baptisan Roh Kudus itu tidak bersamaan. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 17, bisa tolong dibantu. Kisah Rasul 8 ayat 14. Oke. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah. Nah, tanah Samaria ini maksudnya orang-orang yang ada di Samaria menerima firman Allah yang disampaikan oleh Filipus, ya. Mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Lanjut.
15. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Berbeda pengalamannya. Cornelius dan keluarganya begitu mendengar firman Tuhan, mereka memutuskan untuk bertobat. Pada saat itu Roh Kudus langsung turun. Tetapi orang-orang Samaria ketika mereka mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Filipus, mereka belum. Makanya penatua mengutus Petrus dan Yohanes untuk berkunjung ke Samaria. Kemudian mereka menumpangkan tangan. Pada saat itu turunlah Roh Kudus. Jadi pengalamannya berbeda. Nah, inilah yang perlu untuk setiap kita terus berdoa. Setelah kita menerima Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, tentunya kita tidak boleh tinggal diam. Kita tidak boleh melupakan pribadi Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam diri kita. Kita harus terus minta kepada Beliau, Roh Kudus, terus penuhi aku. Tadi saya katakan, penuhi aku, itu maksudnya apa? Minta supaya Roh Kudus terus memimpin hidup kita, mengendalikan hidup kita. Kita berjalan dalam kendali Roh Kudus. Itu yang harus kita lakukan setiap saat. Nanti kita akan belajar. Penting. Saya katakan, pemenuhan Roh Kudus yang terus terjadi, terus menerus terjadi dalam hidup kita itu penting bagi kita. Saya mencatat ada 4 setidaknya. Ya, karena lebih ya untuk menyingkat waktu. Kepenuhan Roh Kudus itu memberi keberanian. Ya, nanti kita akan baca keberanian. Contohnya adalah Petrus dan Yohanes. Itu diberi keberanian ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, diberi keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Coba kita baca ayat Kisah 4 ayat 29. Kisah Rasul pasal keempat ayat 29 sampai 31. Dan sekarang ya Tuhan, nah ini adalah perkataan Petrus. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Ya, mereka pada posisi diancam. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Next. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Terus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Memberitakan firman Tuhan itu butuh keberanian loh. Tanpa keberanian yang dari Tuhan, yang dari Roh Kudus, mulut ini sepertinya apa? Tertutup. Jadi kita perlu dipenuhi Roh Kudus untuk berani memberitakan firman Tuhan. Bukankah memberitakan firman Tuhan adalah amanat agung daripada Tuhan Yesus? Pergilah, beritakan Injil. Dan Tuhan tahu kemampuan kita.
Makanya untuk melakukan amanat agung itu, kita perlu Roh Kudus. Yang kedua, Kisah 7 ayat 55. Ya. Kepenuhan Roh Kudus memberi keberanian kepada Stefanus ya menghadapi aniaya dan bahkan kematian. Wow. Ini lebih dahsyat lagi. Bisa dibuka untuk supaya menjadi referensi kita. Kisah Rasul 7 ayat 55. Oke. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, ya perhatikan, menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Terus lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Satu peristiwa sejarah yang terjadi. Bagaimana pembantaian terhadap seorang martir, yaitu Stefanus. Dia mati dirajam. Karena apa? Memberitakan firman Tuhan. Stefanus tahu konsekuensinya? Tahu. Ketika dia harus memberitakan firman Tuhan di hadapan para pemimpin-pemimpin agama, konsekuensinya adalah mati. Tetapi karena Stefanus orang yang dipenuhi Roh Kudus, aniaya kematian itu tidak membuat dia menjadi gentar. Itulah pentingnya dipenuhi Roh Kudus. Puji Tuhan kalau sampai saat ini di Indonesia belum sampai ke situ. Ya, kita masih melihat, menyaksikan beberapa saudara kita yang apologet di YouTube baru sebatas dipenjarakan. Ya, yang terakhir siapa itu? Siapa ya? Lupa saya. Yang saat ini sedang diproses. Dia begitu getol, ya membongkar keyakinan tetangga sebelah. Dan banyak dari mereka yang memutuskan untuk percaya Yesus. Dan sepertinya kondisi ini membuat mereka gerah. Mereka mencari celah untuk memperkarakan. Ya, baru sebatas itu di kita. Belum sampai apa? Tapi Stefanus mengalami. Namun Stefanus tidak takut. Kenapa? Dia dipenuhi Roh Kudus. Yang ketiga, ini juga tidak kalah menarik. Kisah Rasul 11 ayat 24. Kepenuhan Roh Kudus membuat seorang Barnabas menjadi orang baik. Nah, ini kelihatannya hal yang lumrah. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Sepertinya nggak ada yang istimewa. Barnabas adalah orang baik. Tapi kita harus paham. Menjadi orang baik di dunia ini relatif. Baik untuk si A belum tentu baik untuk si B. Saya melakukannya, ini baik nih, baik untuk si A. Tapi di pandangan si B belum tentu baik.
Jadi yang dimaksud di sini Barnabas menjadi orang baik adalah orang baik di hadapan siapa? Tuhan. Inilah pentingnya dipenuhi Roh Kudus, bahwa Roh Kudus akan mengubah kita menjadi orang baik sesuai penilaian Tuhan, bukan manusia. Kalau manusia itu penilaiannya relatif. Kalau dia dekat, apapun yang kita buat baik. Tapi begitu ada gesekan, yang baik dia kerjakan salah di mata kita. Itulah manusia. Tetapi Roh Kudus membuat hidup kita baik menurut penilaian Allah. Barnabas adalah orang baik bukan menurut manusia, tetapi menurut Allah. Itulah yang terjadi ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah pentingnya dipenuhi Roh Kudus. Yang keempat, Kisah Rasul 13 ayat 9 sampai 11. Kepenuhan Roh Kudus memampukan Paulus melawani tipu muslihat iblis. Ya, ini ya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia terus dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang yang... Oi, kenapa mati? Mencari orang untuk menuntun dia. Ya. Tanpa Roh Kudus, kadang kita tidak mengerti atau kita tidak tahu sedang dibodohin atau sedang ditipu. Tetapi dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk apa? Melawan tipu muslihat iblis. Inilah 4 poin yang ingin bisa saya sampaikan. Kenapa pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus? Lalu kita akan baca Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Nah, ini ya. Ini ada pesan yang sungguh dalam yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus sedang menasihati orang-orang di Efesus. Dikatakan tadi, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya. Di sini ada ada kondisi, ya, kondisi yang berbeda yang tidak bisa dilakukan bersama-sama. Dikatakan, jangan kamu mabuk oleh anggur. Ini kondisi yang pertama. Lalu kondisi yang lain adalah penuhlah engkau dengan Roh Kudus. Artinya, itu tidak bisa terjadi bersama-sama. Kalau engkau sedang mabuk oleh anggur, engkau tidak akan dipenuhi Roh Kudus. Demikian juga dengan sebaliknya. Ketika engkau penuh dengan Roh Kudus, engkau tidak akan pada keadaan mabuk oleh anggur. Jadi di sini Rasul Paulus mengingatkan supaya engkau tidak mabuk anggur, atau kalau saya boleh artikan,
Mabuk oleh anggur adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Yaitu apa? Melakukan pelanggaran. Maka kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus, tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus, ada kemungkinan kita melakukan pelanggaran. Itulah pentingnya mengapa kita harus dipenuhi Roh Kudus. Dan kalau saya coba mencari referensi yang lain, khususnya penuh dengan Roh, dalam terjemahan yang lain itu diartikan senantiasa dipenuhi atau berkali-kali dipenuhi. Ya, jadi penuh dengan Roh yang dimaksud dalam Efesus 5 ayat 18 ini adalah Rasul Paulus sedang berbicara, hendaklah engkau senantiasa dipenuhi Roh. Atau berulang-ulang berkali-kali dipenuhi Roh Kudus. Atau boleh saya katakan, dipenuhi Roh Kudus adalah menjadi gaya hidup, habit, kebiasaan. Kenapa? Ya tadi. 4 hal yang tadi saya sampaikan. Ya, kalau kita mau pelajari lebih dalam, banyak. Ya, cuman waktunya. Ya. Pentingnya kita senantiasa dipenuhi Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus itu menjadi gaya hidup supaya apa? Tadi kita diberi keberanian memberitakan firman. Berani menghadapi aniaya. Lalu Roh Kudus membuat kita, memimpin kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi orang baik. Kemudian apa? Kita dimampukan untuk melawan tipu muslihat iblis. Jadi betapa pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus, maka untuk ke depan. Jangan ada lagi di antara kita yang meremehkan kepenuhan Roh Kudus. Atau bahkan mungkin ada pemikiran kita, nanti aja hari Pentakosta. Lu setahun sekali dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana kita akan dipimpin oleh Dia untuk melakukan hal-hal yang benar kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus. Salah-salah apa yang kita kerjakan selama setahun adalah melanggar firman, melanggar firman, melanggar firman. Jangan sampai itu terjadi. Mari. Mintalah Roh Kudus memenuhi kita. Amin. Supaya kita terus dipimpin. Dari hari ke hari. Dari waktu ke waktu. Melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Saya berdoa, perenungan hari ini akan lebih memotivasi kita. Untuk apa? Kita terus melekatkan diri kepada Roh Kudus. Meminta Dia, penuhi aku Roh Kudus. Pimpin aku Roh Kudus. Berdaulatlah Engkau dalam hidupku. Karena Engkau akan membawa aku kepada kemenangan demi kemenangan. Mari kita siapkan. Kita terus masuk di dalam hadirat-Nya. Saudara tidak perlu berdiri.